Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video tutorial mengenai pembuatan aplikasi CRUD pada NetBeans, Java, dan MySQL. Berikut penjelasannya. Menyambung pertemuan yang sebelumnya, kita memiliki error dari Java null exception. Ya, seperti ini errornya. Untuk pertama kita coba lihat, diklik yang ini. Kita lihat dulu. Kita telusuri apakah di sini ada yang salah. Perhatikan baik-baik objeknya. Objek ini tersusun dari indeks atau array 0 sampai 4 yang berjumlah 5 objek. Nah, untuk load datanya kita lihat. Load data. Nah, ini sudah dari init komponen dengan load data. Sebetulnya udah baik, sudah benar. Cuman kita lihat di DB connection-nya. Jika di sana sudah benar, kita coba lihat di sini ya nih, di DB connection-nya. Perhatikan baik-baik untuk string connection-nya dari driver manager dan ini. Nah, saya cermati di sini ada sedikit kekeliruan. Driver manager yang kedua itu harus diinstansiasi dengan koneksi DB dari di sini nih, dari ini statement ini. Jadi dari statement ini kembalikan lagi ke instansiasi sini. Jadi codingannya seperti ini. Koneksi DB seperti ini sama dengan driver. Nah, di sini dia minta casting. Kalau apa kita ikutin aja casting untuk connection-nya. Nah, biar nanti connection-nya akan di casting. Seperti itu. Kalau sudah di save, kembali lagi ke sini. Kita perhatikan 3 komponen, load data, init komponen, dan tabelnya. Untuk init komponen hanya menampilkan model dari tabelnya, isinya kolom NIM sampai alamat. Load data itu menseleksi data yang berada di database dari NIM sampai alamat dengan array 0 sampai 4. Lalu kita cek lagi di sini untuk tabelnya. Nah, untuk tabel harus sama. Ininya nih, array-nya harus sama. Oke, ini saya cermati lagi, ternyata di sini harus pakai minus 1. Kenapa pakai minus 1? Karena di sini untuk mengembalikan nilai awal yang dahulunya atau yang sebelumnya itu 0. Nah, di sini kita harus samakan juga 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kemarin ada sedikit kekeliruan, ternyata ini harus tetap dimulai dari 0. Yang nanti dimulai dari 1 itu adalah eksekusinya, mulai dari insert, update, maupun delete. Lalu yang pertemuan selanjutnya kita kurang ini, txt area alamat set text, nanti bisa ditambahkan jika sudah di save lalu dijalankan. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Nah, sudah muncul. Kita klik, nah udah muncul juga. Jadi masalah yang tadi kita bisa selesaikan dengan mengurutkan kembali kodenya dari pertama kita memulai kode tersebut dijalankan. Jadi pertama kali dijalankan itu dari DB connection. DB connection ini harus diinstansiasi koneksi DB-nya dengan casting connection. Setelah itu masuk ke form mahasiswa. Nih, form mahasiswa harus melalui 3 tahap. Pertama di init komponen. Init komponen ini hanya mendeklarasikan kolom dari tabel. Lalu meload data. Load data itu menseleksi
data yang ada di database. Ini array-nya dari 0 sampai 4 karena satunya itu dimulai dari 0. Lalu setelah itu tabelnya juga harus sama 0 sampai 4. Kemarin kita salah, di ini dimulai dari 1. Oke. Jika sudah, kita akan lanjutkan untuk kode tambah. Baik, kode tambah bisa kita mulai. Untuk kode tambah, kita mulai dari deklarasi apa yang akan kita gunakan. Misalkan teksnya itu misalkan teks field nama, teks field name, atau apapun itu harus semuanya di deklarasi. Nah, caranya seperti ini. String name sama dengan txt name. Kalau takut lupa di kontrol spasi ya. Txt name dot get text. Seperti ini, titik koma, jangan lupa. String nama sama dengan txt nama. Harus teliti ya di sini ya. Kalau nggak teliti nanti bisa menyebabkan error yang bersifat logis seperti tadi. Kalau kita nggak teliti. String biasa, defaling. Di sini tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya, untuk tanggal lahir berbeda, bukan string. Kita memanggil namanya itu Java util. Java.util terus date kita pakai. Nah, kita instansiasi namanya itu misalkan tanggal lahir. Misalkan L-nya boleh gede ataupun dipakai underscore. Silakan, yang penting kita bisa memahami ininya nih, variabelnya. Ya seperti ini aja. Sama dengan di casting java.util.date itu sebagai text format. Ada gak? Nah, text format date-nya. Nah, yang kita ambil adalah get value. Nah, kalau misalkan kita tidak casting, dia nggak bakal muncul value-nya. Oke, setelah itu kita masukkan string jurusan. String jurusan sama dengan txt jurusan .get text. Lalu string alamat txt area alamat, nggak usah ada, benar, get text. Oke, seperti ini sintaksnya untuk instansiasinya. Setelah itu kita mulai dari try catch untuk mengambil atau menyeleksi data agar data tersebut bersifat benar atau konkret, nggak ambigu gitu. Nah, kita pakai kayak gini aja biar cepat. Nah, try catch udah dibikinin. Case-nya kita ganti pakai exception dari SQL exception. Kita pakai ini ya, ini boleh seperti ini, tidak masalah. System out println, kita pakai yang ini. Terjadi kesalahan pada insert data, cek kembali. Oke, seperti ini. Ini minta, ini tidak, enggak, biarin aja. Kita mulai dari menginstansiasi koneksinya. Connection C, saya lebih suka disingkat db connection dot get koneksi, di koma, lalu stringnya kita masukin. Ini string. Nah, kita pakai sintaknya aja, karena kalau SQL kayaknya ambigu, mendingan kita pakai sintaknya aja. String select sama dengan, jangan lupa ini sifatnya string, kita siapkan titik komanya dulu. Insert
into mahasiswa. Value-nya ada 5 bagian, ada 5 atribut. Nah, kita masukin atributnya pakai tanda tanya dulu aja, karena kita akan melakukan pengkondisian. Ini sudah 5, kita masuk pakai prepare statement. Prepare statementnya saya deklarasikan menjadi P ya. Untuk prepare statement, dia mengambil variabel koneksi dot prepare statement. Nah, ini prepare statement. Yang kita masukkan di sini adalah sintaks string dari SQL tersebut. Nah, jadi kita ambil select-nya saja. Seperti ini. Nah, lalu kita ambil variabel prepare statement-nya. Prepare statement dot set string. Set string. Nah, propertinya berapa ya? Ini yang kemarin saya maksud. Kita mulai dari 1 untuk menambah data. Kalau dia sifatnya meload data, kita harus mulai dari 0. Seperti itu. Ini 1, propertinya dimulai dari nim. P.getSetString. Hati-hati ya, ini harus teliti ya. Kemarin di video sebelumnya mungkin saya ngajarin copy paste, itu sebaiknya dihindari karena saya kemarin juga banyak salah di situ. Nah, p.setDate ya, ini sifatnya integer. Nah, properti dari ini kita harus instansiasi juga ya. Ini kita masukkan 3. X-nya itu adalah instansiasinya new java.sql ya, kita ngambil date-nya. Oke, setelah date masukkan variabel dari itunya, tanggalnya, atau namanya tadi apa, ingat ya tidak? Variabelnya itu adalah tanggal lahir. Nah, tuh ini dia variabel yang kita ambil, variabel date-nya. Nah, terus dot get time, karena di format yang ada di database itu berbeda dengan format yang ada di ini, sebentar. Ini saya lihat biar gampang. Nah, ini formatnya kan seperti ini. Tahun, bulan, tanggal. Nah, kalau di Java itu berbeda. Sebentar, kita mulai di masuk desain. Ini harus kalian cermati. Nah, di sininya berbeda. Kita klik property. Kita pilih formatted factory. Nah, ini dia. Tahun, bulan, tanggal. Cuman berbeda. Nah, tuh seperti ini. Dia nggak ada nolnya. Dia nggak ada, di sini nggak dimulai 0. Misalkan dia 3 ya 3. Misalkan ini jadi 3 Agustus, nanti dia ini 2021 83 bukan 03, berbeda dengan database. Kalau database 03. Nah, makanya di sini kita harus deklarasi ulang di sini. Sini deklarasinya. Nah, yang kita ambil get time-nya dari integer set date-nya. Nah, kalau sudah, call-nya dihilangkan, dihapus. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan set string dari jurusan. Ini sama kayak tadi. Tadi oh ya, propertinya 4, bisa jurusan. Seperti ini, p.setString setString 5, namanya alamat. Seperti ini ya. Lalu jangan lupa di prepare statement.execute. Apa yang di-execute? Execute update-nya. Ya, execute update aja. Karena ada integernya di situ, kita pakai execute update. Nah, setelah sudah, kita close prepare statement-nya biar programnya selesai. Nah, seperti ini.
catch-nya seperti ini. Sudah. Oke, jika sudah, kita save, jalankan programnya. Baik, sudah muncul programnya. Kita coba ya. Coba saya mau ngerubah ini aja, nggak mau, biar gampang lah gitu. Nah, yang ini nih tadi harus diperhatikan. Kalau seperti ini, sepertinya ada muncul error sepertinya nih. Tidak muncul. Nah, ini dia error tuh dia. Kenapa error? Karena dia membacanya null pointer. Seperti itu. Ini saya ulangi lagi programnya. Sebentar. Saya jalankan ulang. Tadi saya coba close-in. Baik. Oh, di sini kesimpan. Oh, dia langsung kesimpan tapi nggak memunculkan error apapun. Ya. Nah, dia harusnya seperti ini nyimpennya. Coba. Kalau seperti ini dia langsung muncul. Tidak muncul juga. Bentar, berarti ini ada yang error di loadnya. Saya harus perbaiki dulu. Oke, baik. Iya, di sini ternyata ada yang kurang sintaknya. Dia sudah berhasil men-save atau menyimpan data, tapi nggak bisa meload atau menampilkan data yang sudah di save. Berarti kita menggunakan sintak lagi di sini. Sebentar. Kita tambahkan nama sintaknya finally. Nah, di sini masukkan load data seperti ini. Coba kita jalankan ulang. Yang tadi saya hapus aja seperti ini. Yes. Nah, udah selesai ya, nggak ada program yang berjalan. Saya lanjutkan lagi. Saya run projectnya. Baik, sudah muncul. Kita coba. Ini 9 jadinya. Tambah. Nah, ini dia yang saya maksud tadi. Kalau dia formatnya salah, dia akan muncul error seperti ini. Karena program ini tidak bisa dijalankan walaupun formatnya sudah sesuai di sintak SQL. Nah, gimana solusinya? Solusinya kita mengikuti dari format yang ada di teks format factory yang tadi. Nah, ini biar bisa itu nantilah otomatis itu akan di casting. Oh, seperti ini kita tambah. Oh, dia muncul. Seperti itu. Ini harus kita pahami karena sebelum saya menjalankan project ini, saya sudah mencoba beberapa kali. Ternyata ada sedikit miss di sini. Di tanggal lahir. Nah, saya bisa menyimpulkan format yang ada di teks format field dengan teks yang ada di SQL itu berbeda untuk date-nya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan kembali. Tambah sudah, sekarang saya coba melanjutkan di ubah. Ini mungkin agak panjang karena tambah dan ubah jadi satu video. Mohon dicermati ya teman-teman. Baik, saya mulai untuk sintak ubahnya. Untuk ubah sebenarnya hampir sama dengan yang tambah tadi. Cara langkahnya pertama kita harus instansiasi data tersebut. Apa yang mau kita gunakan? Setelah kita instansiasi, kita deklarasikan kembali koneksi datanya. Kita menggunakan apa? Misalkan connection, terus prepare statement, masukkan query dari SQL tersebut. Setelah itu jalankan eksekusi dari prepare statement tersebut. Hampir sama dengan insert, cuman berbeda di sintak query-nya nanti. Oke, baik, kita mulai saja. Sekarang kita deklarasikan iterasi dari tabel mahasiswa.
dot get row. Sebentar, sorry, select row, bukan get, select row ya, seperti ini. Lalu kita masukkan pengkondisian jika nilai i-nya itu sama dengan minus 1, karena harus dimulai dari 0. Nah, jika ini kondisinya benar, kita kembalikan return. Kita menggunakan konsep OOP di sini. Kita mengembalikan nilai yang benar ke fungsi yang awalnya. Sekarang kita mulai string, sama kayak tadi, ini name gitu ya. Kalau emang mau cepat boleh di copy aja, atau kalau mau mau belajar silakan diikutin atau diketik kembali. Ini hampir sama seperti ini. Saya ngincar cepatnya aja biar waktu dari video ini bisa lebih singkat. Biar nggak lupa lagi, kita masukkan finally-nya ya di sini. Ya, tadi kita belajar dari kesalahan yang tadi, kita masukkan finally-nya, load data seperti ini. Nah, jika sudah, kita mulai dari try-nya. Dari case-nya dulu, karena SQL exception-nya belum dapat. SQL exception kita pakai variabel e aja. Di sini masukin sintaknya, system out println. Kemudian terjadi kesalahan pada update data seperti ini. Nah, saya buat seperti ini biar ringkas. Nah, untuk try-nya kita mulai dari koneksinya seperti tadi. Koneksi, kita deklarasikan koneksinya itu dengan db connection dot get koneksi. Nah, seperti ini. Parameternya kosongin. Lalu kita pakai variabel tersebut untuk memanggil prepare statement. Coba ada? Oh, tidak, salah. Kita mulai dari prepare statement dulu. Prepare statement deklarasikan sebagai p sama dengan, baru kita mulai masukin koneksi yang tadi variabelnya. Terus di sini prepare statement SQL yang ini. Nah, di sini sebentar, saya ada salah nih. Sorry, ini sintak nomor ketiga ya, maaf. Ini ketiga, kita masukkan dulu ininya, sintak dari string SQL-nya. String update di sini ya, saya biar gampang. Nah, nanti di sini pakainya update. Nah, seperti ini. Dulu ini mungkin masih ada yang salah. Kita ikutin dulu aja. String update sama dengan pengkondisian string, jangan lupa. Seperti ini. Nah, kita mulai di sini datanya, sintaknya update mahasiswa set, yang di set itu adalah namanya sama dengan tanda tanya, ini tanggal lahir seperti ini ya, karena di strukturnya itu tanggal underscore lahir. Sebentar, kita lihat strukturnya. Nah, itu tanggal underscore lahir, jadi harus sama ya, nggak boleh beda. Underscore lahir sama dengan tanda tanya lagi, koma, kita enter aja. Lalu kita masukkan kembali tanggal lahir, jurusannya. Ini sepertinya nggak ada harus di casting, harus di casting di atasnya. Jurusan ini sepertinya kecil aja nih, karena kita pakai struktur kecil. Seperti ini. Nama, tanggal lahir, jurusan sama dengan tanda tanya,
koma ya untuk memisahkan antara iterasi pertama dan iterasi kedua. Terus alamat sama dengan tanya lagi. Setelah itu where, kita untuk yang terakhir nggak usah pakai tanda tanya ya, yang terakhir, karena kalau pakai tanda tanya juga akan salah sintaknya. Ini balik lagi ke sintak SQL. Kalau teman-teman udah belajar SQL mungkin lebih bisa memahaminya. Nah, kalau udah seperti ini baru kita masukkan prepare statementnya. Yang kita masukkan itu adalah sintak update-nya. Nah, setelah itu baru kita mulai masukkan deklarasi seperti ini. Ini sama aja. Saya mau copy paste aja biar cepat. Yang penting kita udah tahu konsepnya. Yang ini kita ngambil string dari name. Ini ngambil string dari nama. Sorry, name kita nggak pakai. String kita nggak pakai. Ini harus teliti ya. Kalau nggak teliti pasti error. Nah, ini satu dimulainya. Karena yang kita rubah itu mulai dari nama. Ingat, jangan sampai terkecoh. Kalau kita terkecoh pasti akan susah. Karena name-nya itu sebagai kondisi awalnya. Kalau kondisi awal itu berarti nggak boleh dirubah, alias tidak bisa dirubah. Nah, yang kita rubah itu kondisi yang kita masukkan, seperti nama, seperti tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Ini berbeda ya. Nah, untuk name-nya ternyata di akhir juga dimasukkan karena dia sebagai kondisi. Ini berbeda nih ya. Set string properti kelima. Nah, name seperti ini. Sudah kita jalankan biar nggak penasaran. Baik, kita mulai lagi. Untuk rubah kita coba ya. Apakah ada kekeliruan? Coba kita klik. Ininya saya mau sini nggak bisa diganti. Namanya saya ganti jangan nama deh. Yang gampang ini aja dah. Jurusannya informatika. Coba kita ubah untuk 111 belakangnya. Sepertinya ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Dia tidak mengenal nomor 5. Seperti nomor 5 tidak ini. Sebentar ya, saya coba cek lagi. Baik, saya mulai lagi. Sepertinya saya udah menemukan di mana kekeliruannya. Ini dia. Kalau kita copy paste pasti ada sesuatu yang terlewat. Nah, ini yang nggak direkomendasikan oleh saya atau yang udah biasa atau masih belajar gitu ya. Ini terutama yang masih belajar tidak direkomendasikan untuk copy paste. Karena di sini ada beberapa kondisi yang di sini benar kondisi codingannya, tapi logikanya itu keliru gitu. Nah, untuk itu kita harus mengubah dari kekeliruan itu. Ini namanya logic error. Nah, logic errornya itu terdapat di sini, blok string name. String name ini dia kita casting, bukan langsung diambil teksnya. Kita harus casting dulu sebagai string, lalu model dot get value add ya. Add-nya dia sebagai iterasi, terusnya normalnya itu adalah 0 karena kondisi awalnya 0. Kita akan gunakan name ini untuk pengkondisian. Nah, kita coba lagi ya. Semoga nggak ada error. Ini dihapus saja. Kita coba lagi. Ya, kita coba lagi ya untuk yang 111. Kita masih penasaran di sini, harus bisa. Informatika aja. Coba ubah. Masih salah juga. Oke, sebentar.
Sepertinya saya sedikit keliru di sini. Ternyata memang harus banyak belajar lagi intinya nih. Oke, ini saya nggak merubah kode apapun, masih sama seperti tadi, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dirubah. Salahnya itu ada di map di sini. Ini dia. Format ini berbeda dengan format yang ada di database. Makanya mau nggak mau kita ngakalin dulu di sini tuh. Nah, di sini baru ketik informatika, ubah, nah, berubah seperti itu. Ya, beginilah. Ya, tapi kita harus tetap semangat buat belajar karena saya juga emang masih banyak belajar. Oke, untuk selanjutnya karena tinggal satu section lagi hapus, kita lanjutin aja ya. Untuk selanjutnya codingan hapusnya kita mulai. Ini saya blok aja biar nggak terlalu banyak kode yang ada. Baik, kita mulai untuk codingan hapusnya. Untuk codingan hapus insya Allah ini nggak banyak seperti yang update, jadi kita bisa meminimalisir kesalahan. Nah, sebaiknya kita coba ketik aja bagaimana sintak itunya. Kalau kita copy mungkin banyaklah yang kelewat kayak tadi. Kita mulai table mahasiswa.get row, get select row. Dengan kita mengetik coding seperti ini, kita menambah skill dari pemrograman yang sedang kita kerjakan. Kalau di copy paste ya kita cuma dapat ilmu copy pastenya doang. Ini salah satu pembelajaran juga nih buat saya nih. Mohon maaf Pak Ari, saya sedikit curhat di sini. String model dot yang kita ambil get value-nya, get value add-nya itu iterasi seperti kata tadi, normalnya 0. Ini dia iterasi dari table ya. Tabelnya nyeleksi dari ini apa namanya, kan table kan berbentuk kolom tuh. Nah, dari kolom itu kan ada banyak row tuh. Nah, row-nya itu kita ambil satu garis, itu namanya iterasi. Nah, row-nya kita ambil, terus kita deklarasikan tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi modelnya. Udah name-nya udah. Sekarang kita gunakan try catch. Sama try catch-nya SQL exception. Oke aja. Finally, jangan sampai lupa finally-nya. Finally ya, aslinya dibacanya. Finally kita ngambil load data seperti ini. Ya. Sekarang kita mulai masukkan try catch-nya dulu biar gampang, nggak ada yang kelewat. System out println terjadi kesalahannya itu pada hapus data. Oke, seperti ini. Biarin aja, dia pasti minta remove case-nya, nggak apa-apa, biarin dulu aja karena di situ kita belum memasukkan statement dari try-nya. Biarin ini C, deklarasi dari DB connection, get koneksi titik koma, lalu masukin stringnya, string SQL-nya. Kita pakai hapus, berarti hapus kan delete ya, string delete. Ini biar gampang aja. Di koma, jangan lupa delete from mahasiswa where. Pilih aja. Where name-nya
sama dengan kondisi dari yang sudah kita deklarasikan. Nah, masuk ke prepare statement-nya. Prepare statement sama dengan C terus prepare statement. Nah, kalau kita udah sering ngetik pasti akan mudah untuk diingat. Nah, yang kita masukkan di sini dari string delete. Ya, string delete-nya. Prepare statement, oh iya, belum ada deklarasinya, maaf. Nah, seperti ini. Deklarasinya harus dibuatkan kalau kita mau menginstansiasi suatu modul. P sama dengan dari deklarasi statement set string. Set string propertinya 1 karena dimulai dari 1. NIM-nya karena yang kita memasukkan itu hanya NIM-nya saja. Ya, untuk kondisi aja. Nah, setelah itu P sama dengan execute update ya di sini ya untuk mengupdate sintak yang sebelumnya. Nah, setelah itu P sama dengan close. Nah, seperti ini. Kita jalankan, semoga nggak ada error seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Kayak mau hapus ini, coba bisa tidak. Load datanya nggak muncul sepertinya. Coba kita cek database-nya. Belum hapus yang ini. Ini belum hapus. Ntar saya cek lagi ya. Baik, kita coba. Ternyata di sini harus menggunakan return. Kenapa sih menggunakan return? Karena ini kita mendeklarasikan di dalam nanti kondisinya akan berada di dalam try catch. Nah, kita harus membuatnya menjadi satu objek seperti ini. Nah, variabel mahasiswa jadi error. Bentar ya. Ya baik, di sini saya sudah menemukan kesalahannya. Yang pertama, karena return tersebut berada di dalam if, kita harus memindahkan blok ini dulu ya. Blok ini kita pindahkan, kita cut aja return, masukin nilainya return, lalu kita gunakan try catch. Ini disimpan. Jika sudah, kita jalankan. Ya, tadi udah saya hapus satu bagian di bawah untuk mengetes. Coba saya tes yang ini, kita hapus lagi apakah error atau tidak. Jadi sudah clear masalahnya. Jadi masalah yang terakhir itu kita mengalami kekeliruan di sini. Kalau saya nggak menggunakan return, dia nggak akan bisa keluar datanya, objeknya. Karena objek tersebut dibungkus di dalam try catch. Nah, ini harus bersifat return di sini. Nah, itu dia. Kalau misalkan kita ada yang lupa dari pengkondisian ininya, dia nggak akan muncul juga loadnya. Bahkan muncul null exception seperti video yang sebelumnya. Ya, saya rasa sampai di sini aja video mengenai pembuatan aplikasi CRUD, create, read, update, dan delete menggunakan bahasa pemrograman Java dan MySQL server. Yang saya gunakan adalah XAMPP. Ya, ini adalah video bagian dari ujian akhir semester yang sebelumnya saya buat dari part pertama sampai terakhir. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mohon maaf ya Pak.